وأشرف عبادك أسعد العرب أجل وإمام طيبة الهرم وترجمان بلسان القدم ومنبع الحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرامة بنا ورفة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذا الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسن وعامة صحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bisanadil muttasili ila ma'alifi sahibil kitab Asy-Syaikh Yusuf ibn Ismail An-Nabhani Dzul Karamah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah anna Allaha yataghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mundur satu baris di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balaghal muslimina bil madinati khuruju Rasulillahi sallallahu alaihi min Makkah wa kanu yaghduna kulla ghadatin ilal haqqi yantazirunahu. Tatkala sampai orang-orang muslim di kota Madinah ya. Tatkala sampai di sini maksudnya sampai berita ya. Di falamma balagha tatkala sampai al-bayanu lil muslimina ya. Bagi orang-orang muslim bil Madinah ya yang ada di kota Madinah
berita itu khuruju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah, bahwa Nabi sudah keluar, sudah berangkat ya dari kota Makkah menuju Madinah. Wa kanu yaghduna kulla ghadatin, dan mereka orang-orang Madinah itu berpagi hari, artinya menunggu setiap pagi hari, kulla ghadatin, setiap pagi, ilal harri yantazirunahu, sampai waktu siang, waktu panas, yantazirunahu, mereka menunggu ya kedatangan Nabi Muhammad, hatta yaruddahum harru zahirati, sehingga mereka itu kembali ya, mereka itu kembali ya dari lantaran harru zahirati ya, panas secara jelas, secara nampak, yang rumit ya, susah ya bertahan dalam kondisi panas itu. Fanqalabu yauman ba'dama atalu intidharahum, mereka bolak-balik ya pada hari setelah lama mereka ya menunggu ya datangnya Rasul itu. Falamma awau ila buyutihim, maka tatkala mereka berlindung di rumah-rumah mereka dari lantaran panas, au farajulun minal yahudi, datang seorang laki-laki dari kalangan orang-orang Yahudi, ala utumin min atamihim, ya di atas benteng di antara benteng-benteng mereka itu. Ya, jadi satu lingkungan, kalau kita atom itu klaster ya, kelompok. Kalau di zaman dulu itu ada kampung Ambon, kampung Medan, nah itu namanya utum ya. Li amrin yanzuru ilai, karena mereka juga menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Jadi bukan cuma orang-orang ya pada umumnya, tetapi orang Yahudi juga menanti kedatangannya. Fabasara bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan orang Yahudi itu yang pertama melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau, mubayyidina yazulu bihimus sarah, ya Nabi dengan sahabatnya itu mubayyidi ya, yang menggunakan pakaian serba putih sehingga menghilangkan oleh bayang-bayang ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau orang kelompok gitu tetapi jalan di pasir di siang hari, samar ya, ya. Falam yamlikil yahudiyu nafsahu, maka tidak menguasai orang Yahudi terhadap dirinya, artinya nggak sanggup lagi diam dia ketika melihat Nabi. Fanada bi'a'la sautihi, maka dia berseru dengan suara yang keras, ya bani qailata, yakni al-aus wal khazraj ya, ya bani qailah ya, wahai bani qailah, itu ya orang yang dari Bani Aus dan Bani Khazraj ya, dua suku yang pada awalnya mereka itu adalah keturunan dari satu kakek ya. Hadza jaddukum, ini adalah kakek-kakek kalian. Ai haddukum wa matlubukum qad aqbala,
inilah bagian kalian, inilah yang kalian cari-cari sudah datang. Fakharaju ilaihi sira'an bisilahihim fatalaqawhu. Maka mereka itu keluar ya dengan cepat, dengan bersegera, dengan ya persenjataan mereka itu tadi. Fatalaqawhu berupaya ya berebutan untuk menjumpai Nabi yang baru datang dari kota Makkah ke Madinah itu. Fanazala bi Quba'a ala bani Amr ibn Aufin. Maka Nabi turun di desa Quba. Ya. Yang ada di situ Bani Amr bin Auf. Quba itu kalau diukur dengan Madinah, tempat Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 4,4 km. Jadi Nabi datang dari kota Makkah itu bukan ya ke Yasrib, bukan di mana tempat beliau tinggal dan beliau dimakamkan membuat Masjid Nabawi, bukan. Jadi kurang lebih sekitar 4,4 km dari situ ya, namanya Quba, bukan Kubanya Fidel Castro ini, bukan ya. Nah di situ ada penduduknya Bani Amr bin Auf. Wa aqama indahum isnatai wa isrina lailatan. Dan Nabi bermukim di sisi mereka itu ya, Bani Amr, kurang lebih sekitar 12 malam ya, 2 minggu beliau berada di situ. Tsumma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Quba'a yaumal jumu'ati ina irtafa'an naharu. Kemudian Nabi keluar dari Quba pada hari Jumat ketika matahari mulai naik, sekitar jam 7, jam setengah 8 pagi itu. Fa'adrakathul jumu'atu fi Bani Salim ibn Aufin. Ya, maka Nabi menjumpai Jumat itu di Bani Salim bin Auf. Ya, waktu itu sudah ada perintah untuk melakukan sholat Jumat. Fasallaha biman kana ma'ahu minal muslimina wa hum mi'atun. Maka Nabi sholat Jumat ya bersama orang-orang yang ada bersama beliau, kaum muslimin, wa hum mi'atun, mereka itu berjumlah 100 orang. Jadi pertama kali Jumatan di Madinah itu di Kuba, tapi belum ada masjidnya, dan mereka itu jumlahnya kurang lebih sekitar 100 orang. Jadi bagaimana belum ada masjidnya? Ya mereka di tempat yang teduh kemudian membuat kegiatan sholat Jumat. Ini juga menunjukkan bahwa sholat Jumat itu tidak harus di dalam masjid. Boleh ya seperti di kantor-kantor itu, di area yang dikosongkan ya, di mall kita lihat ya, ada yang di tempat-tempat parkir yang dikosongkan ya, pada dasarnya boleh saja karena memang tidak mesti ya harus dilakukan di dalam masjid. Wa raqiba sallallahu alaihi wasallam ala rahilatihi ba'da jumu'ati mutawajjihan ilal Madinah. Kemudian Nabi mengendarai kendaraannya setelah sholat Jumat dan beliau mengarah ke kota Madinah ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam kullama marra ala darin min durulil ansar yad'una ilal muqami indahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam
setiap kali melewati satu rumah di antara rumah-rumah kaum Ansor, ya, artinya umat Islam yang ada di kota Madinah, yad'unahu ilal muqami indahum, mereka ya memanggil, meminta agar Nabi mampir ke rumah mereka. Qailina, seraya mereka mengatakan, ya Rasulullah, haluma ilal quwwatil wa mana'ah, wahai Rasulullah, ya, haluma, kesinilah, ya, mampirlah, ilal quwwati, untuk mendapatkan tambahan kekuatan, ya, wal mana'ah, dan kekokohan. Artinya mereka, kalau Nabi mampir sejenak menginjak rumahnya itu, mereka seperti mendapatkan kekuatan dan semakin kokoh keberimanannya. Maksudnya bahwa betapa orang yang menawarkan agama baru, orang yang menawarkan, ya, kehidupan dan konsep agama baru itu, bagi para pengikut Nabi itu kan mereka itu minoritas, kelompok kecil di antara kelompok yang banyak gitu. Nah, mereka itu merasa senang seperti mendapatkan support, ya, apabila Nabi mau mampir, ya, untuk singgah di rumah-rumah mereka itu, ya. Sehingga mereka mengatakan halumma ilal quwwati wal mana'ah, mampirlah ke sini untuk bisa menjadi kekuatan dan kekokohan. Nabi yang diminta. Fayaqulu, ya, maka mereka ada yang mengatakan halu sabilaha, yakni anaqatahu, ya, berikan jalan, ya, halu sabilaha, pinggir-pinggir, ya, berikan jalannya, yakni naqataha. Naqah itu onta yang sudah berpunuk dua, disebutnya naqah, ya, jadi sudah besar. Fa innaha ma'muratun, sesungguhnya naqah itu sesuai dengan perintah. Wa qad arha zimamaha wa ma yuharrikuha wa hiya tanzuru yaminan wa shimalan. Dan sungguh arha zimamaha, beliau memegang kekang, ya, zimam itu les, ya, kalau kuda itu dipegang lesnya, itu tali yang menghubungkan dengan gigitan kuda, ya, apa bahasa Indonesia, tali pelana, ya. Beliau memegang pelananya, wa mayuharrikuha, ya, dan yang menggerakkan, wa yatanzuru yaminan wa shimalan, dan naqah itu menunggu ke kanan atau ke kiri, ya. Hatta iza atat dar Malik ibn Najjar, sehingga ketika Nabi sampai di rumah Malik ibnu Najjar, barakat ala babil masjidi, berlutut, ya, onta beliau itu ala babil masjidnya, di depan pintu masjid, tempat sholat maksudnya, ya. Wa huwa yauma izin mirbadu tamrin li Sahlin wa Suhail ibn Rafi ibn Amr wa huma yatimani fi hijri As'ad ibn Durarah, ya. Ketika itu wa huwa yauma izin, ya, beliau ketika itu, ya, mirbadu tamrin li Sahlin wa Suhail. Mirbat itu tempat pengeringan kurma. Jadi kalau petani di Indonesia itu habis memetik padi, maka padinya itu dibuka, ya,
dijemur. Nah, tempat penjemuran padi itu namanya mirbat. Korma itu kalau baru diturunkan itu isinya air. Jadi korma itu 2 kali besar dari yang kita lihat. Bisa jadi dia lebih besar lagi. Jadi korma itu seperti buah sawo itu rasanya. Nah, kalau sawo yang agak memanjang kira-kira sebesar itu. Air isinya. Nah, itu dijemur berhari-hari sampai airnya habis. Maka mengeringnya itu ya rutab disebut dengan tamur. Kalau kita nyebutnya kurma. Maka karena dia sudah tidak ada airnya, maka kuat ya sampai bulanan. Bahkan ada yang kuat 1 tahun itu kurma kalau sudah habis airnya itu. Jadi ini cara orang mengawetkan kurma dijemur. Begitu juga dengan zabib, anggur itu juga sama. Anggur itu banyak airnya, dijemur sama mereka karena busuk. Jemur, airnya habis, maka dia bisa cuma menjadi seperti itu. Nah, itu yang kita sebutnya ismit. Itu anggur yang dijemur, maka dia kuat berbulan-bulan bahkan bertahun. Ya, dulu mereka makanan pokoknya itu, maka begitu cara mengawetkannya. Ya, jadi ontanya itu berhenti ya di depan tempat ya di masjid itu, dan itu ya tempat pengeringan marbat tamrin dari korma milik Sahal dan Suhail ibni Rafi ibni Amr. Keduanya Sahal dan Suhail itu 2 anak laki-laki dari Rafi bin Umar, wahuma yatimani fi hijri Sa'ad ibni Zurarah. Keduanya anak yatim dalam pangkuan, artinya dalam asuhan Sa'ad bin Zurarah. Tumma sarat wa huwa sallallahu alaihi wasallam alaiha hatta barakat ala babi Abi Ayyub. Kemudian beliau berjalan lagi di atas nakohnya itu tadi, kendaraannya itu, ontanya. Kemudian beliau turun lagi ya, berlutut lagi di depan pintu Abu Ayyub Al-Ansari. Tumma sarat fihi wa barakat fi mabraqihal awal. Kemudian beliau berjalan lagi dan berhenti ya di mabrokah ya. Kalau onta itu dia beda ya, bedanya kalau sapi sama kerbau kenapa tidak suka tidak lebih sulit? Nah, harus ada kubangan air. Nah, onta itu kalau ada kubangan air dia mau, tidak ada maka kubangan pasir juga mau ya. Ya, nah itu namanya mabrokah ya, kubangan ya. Wa alqad jiraniha aibatina unuqiha bil ardi. Maka dihempaskannya jiraniha, apa tuh? Aibatini unuqiha bil ardi. Ya, bagian dari ya leher daripada onta itu tadi ke bumi. Ya. Wa arzamat ai sawatat min ghairi an taftaha fahfaha. Wa arzamat. Nah, ini kalau ayam berkokok, kalau kambing mengembik, kalau onta, saya nggak tahu itu apa bahasa Indonesianya.
sapi enggak, bahasa Indonesia ini maksudnya. Ayam berkokok, ya kan, kambing mengembik, sapi kita kurang perhatian ya. Itu ada istilahnya itu pasti itu. Nah, kemudian arzamat itu ya itu maksudnya kalau kambing itu mengembik itu. Mungkin kalau sapi kan kedengarannya mo gitu. Saya nggak tahu tuh ontak bunyinya seperti apa gitu ya. Ya, artinya beraisawatat min ghairi antaf tahafaha. Artinya dia bersuara, senang itu ketika dia dapat kubangan itu. Onta itu bersuara ya tanpa membuka mulutnya. Oh, gitu ya. Nah, cuma namanya itu ya. Kita barangkali nggak punya istilah itu karena memang tidak ada apa artinya onta bukan peliharaan yang lazim di Indonesia ya. Tapi itu yang dimaksud ya, seperti mengembik ya kambing itu tadi. Wa nazala anha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi turun dari ontanya, wa qala hadza manzilu insyaallah. Beliau mengatakan inilah tempat tinggal insyaallah apabila dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi beliau yang memilihkannya. Wahtamala Abu Ayyub rahlahu wa adkhalahu baitahu wa ma'ahu Zaid bin Harithah, dan membawa Abu Ayyub ya kendaraan dari punya Rasulullah dan dimasukkannya ke dalam rumah ya, Rasul dimasukkan ke dalam rumahnya Abu Ayyub, wa ma'ahu Zaid bin Harithah, bersama Rasul pada waktu itu ada Zaid bin Harithah. Wa kana daru Bani Najjar awsata duril ansar wa afdolaha, dan rumah-rumah dari Bani Najjar ya adalah yang pertengahan di antara rumah-rumah kaum Ansar, wa afdolaha, dan rumahnya yang paling unggul, yang paling bagus ya. Wahum akhwadu Abdul Muttalib jaddihi alaihi salatu wassalam. Wahum, dan mereka itu Bani Najjar, akhwal. Akhwal jamak dari khal, bibi dari pihak perempuan. Jadi kalau bibi dari ibu kita namanya khalah. Kalau bibi dari pihak ayah kita namanya ammah. Kalau laki ammun, kalau dari pihak perempuan khalun. Kalau perempuan jadi khalah ammah. Ya, ada istilah sendiri dalam bahasa Arab. Jadi Bani Najjar itu adalah orang yang punya hubungan dari garis ibu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma kana yaumul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, tatkala hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Madinah, adon amin hakullu syai'an, ya, menjadi terang ya seluruh bagian dari kota Madinah. Wasa'idat zawatul khuduril alal ajajiri inda kudumihi, ya, dan menjadi naik orang-orang ya zawatul khudur, orang-orang yang mereka itu status sosialnya rendah, dhaif, alal ajajir, di kalangan
kaum ajajir, ya, orang-orang yang status sosialnya bagus. Inda kudumihi ketika datangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakulna, mereka itu menyambutnya, mereka itu bersenandung, mereka itu bersyair. Nah, ini syair yang sering kita mendengar, ya. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Itu umurnya sudah 1447 tahun yang lalu, syair yang dibuat oleh Bani Najjar untuk menyambut kedatangan Rasulullah di kota Madinah, Yathrib itu. Tala'al badru alaina, telah terbit purnama pada kita semua. Jadi yang dimaksud al-badru di sini Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad digambarkan oleh mereka itu dengan purnama. Ya. Tala'al badru alaina, ya, telah datang purnama pada kita semua. Min saniyatil wada, yang datang di antara dua lereng. Jadi sekarang ini perluasan kota Madinah kita tidak bisa melihat ini, ya, karena memang dulu aslinya itu ada gurun yang berdekatan antara gurun dengan gurun yang lain. Nabi lewat di tengah, di antara dua gurun itu, sehingga dikatakan min saniyatil wada, ya, ya, di antara dua, ya, yang berdampingan itu tadi, gurun itu tadi. Wajib syukru alaina, wajib bersyukur bagi kita semua. Jadi orang-orang Madinah yang kedatangan Nabi Muhammad, ya, para penyenandung, senandung lagunya itu mengatakan wajib syukru alaina mada'a lillahi da, apa yang diminta kepada Allah oleh orang-orang yang memintanya. Ya, jadi dulu mereka juga karena lebih banyak pengikut Nabi Muhammad di Madinah dibandingkan dengan di kota Mekah. Ya, jadi pada awal-awal Islam itu pengikut Nabi Muhammad itu lebih banyak di Madinah. Sehingga mereka juga meminta, sering mengirim utusan agar supaya Nabi itu pindah ke Madinah karena memang pengikutnya lebih banyak. Jadi, tetapi Rasul tidak, beliau tetap bertahan karena memang tidak ada perintah untuk meninggalkan kota Mekah, ya, sampai, ya, kondisi di mana umat Islam tidak sanggup menghadapi, ya, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada waktu itu, sangat aniaya, ya, mungkin gambarannya seperti sekarang umat Islam di Gaza seperti itu, maka diperintahkan untuk berhijrah. Nah, jangan lupa, ya, hijrah itu cuma 7,5 tahun, ya, cuma 7,5 tahun. Jadi di tahun ke-8 itu Nabi dengan kekuatan yang full merebut kembali kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah. Ini menunjukkan bahwa hijrah itu adalah strategi dan taktik, bukan lari dari tanggung jawab. Nah, kita juga diminta itu, kalau dalam satu daerah kita tidak berkembang, tidak maju,
tidak bisa mengikuti perkembangan, maka kita boleh membuat strategi pindah dari kampung itu, ya, untuk kembali membangun daerah itu, ya. Dan setelah Fathu Makkah, Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah itu. Walakin al jihadu wan niyatu, yang ada setelah hijrah itu adalah jihad dan niat jihad. Nah, orang-orang di Palestina dia berjihad karena tempat. Nah, bagi kita niat berjihad harus ada. Sehingga dalam hadis yang ditakhrij oleh Imam Abu Daud, man lam yaghzu, barang siapa yang tidak perang, walam yanwi bihi, dan tidak niat ingin berperang untuk berjihad mempertahankan agama Allah, tidak niat dia, tidak ada dalam hatinya, pamata, kemudian dia meninggal, yamutu min syu'abin min syu'batin min syu'abin nifaq, maka dia matinya termasuk mati kelompok orang-orang munafik. Ya, jadi sudah tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Yang ada bahwa hijrah itu adalah konsep pembaharuan diri, sehingga Nabi mengatakan al muhajir man hajara ma nahallahu anhu, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Jadi konsep hijrah itu. Tapi hijrah berpindah tempat itu sudah tidak ada lagi, kata Nabi. Ya. Oke. Wa an Anasin aidan, diriwayatkan dari sahabat Anas pula, lama barakatin naqatu ala babi Ayyuba, tatkala, ya, berlutut onta yang dinaiki oleh Rasul di depan pintu rumah Abu Ayyub, kharaja jawarin min Bani Najjar bidufufi, maka keluar tetangga-tetangga dari kalangan Bani Najjar bidufuf, dengan rebana. Jadi Bapak, rebana itu dalam bahasa kita, rebana di zaman Nabi itu sudah ada, namanya dufuf, ya. Nah, beliau keluar mengeluarkan rebana-rebana, yakulna, mereka mengatakan nahnu jawarin min Bani Najjar, kami adalah tetangga-tetangga dari Bani Najjar. Ya habbaza Muhammadun min jar, ya, alangkah bagusnya Muhammad menjadi tetangga, ya. Jadi beruntung seandainya Muhammad mau menjadi tetangga mereka. Itu syair, yang bagian dari syair yang dikutip, yang dinyanyikan oleh wanita-wanita Bani Najjar dengan, ya, rebana ketika melewati depan rumah Abu Ayyub al-Ansari. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengatakan itu dalam syair qasidah mereka, maka Rasul bertanya, atau habibnani, apakah kalian mencintaiku? Ya, apa kalian senang kepadaku? Qulna na'am ya Rasulullah, maka mereka mengatakan bahkan kami senang ya Rasulullah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukum, Allah lah yang lebih mengetahui bahwa sesungguhnya hati ini
ya senang kepada kalian, cinta kepada kalian. Ya, jadi memang sambutan mereka itu luar biasa. Qala At-Tabari, berkata Imam At-Tabari ya dalam tarikhnya, fatafarraqal ghilmanu wal khadamu fit turuqi yunadun. Ya, maka berpisah-pisah anak-anak kecil. Begitupun ya para pembantu, maksudnya budak-budak belian fit turuqi. Di jalan-jalan itu mereka itu berpisah-pisah yunadu, dan mereka itu bersuara ya. Ya Muhammad, ya Rasulullah. Mereka itu anak-anak kecil masuk lari-lari ke jalan-jalan, mereka meneriakkan itu. Muhammad sudah datang, Rasul sudah datang. Ya. Ya. Wa qama sallallahu alaihi wasallam inda Abi Ayyub sab'ata ashhurin. Dan Nabi bermukim di sisi Abu Ayyub ya 7 bulan. Walamma arada bibina al-masjid, dan tatkala beliau ingin membangun masjid, qala, beliau mengatakan, ya Bani Najjar, saminuni biha itikum. Hai Bani Najjar, saminuni, beritahukan harganya kepadaku, ya biha itikum, tanah kebun yang kalian miliki itu. Ini Nabi mau bangun masjid yang pertama. Jadi kalau kata ada masjid-masjid sebelumnya, itu bukan masjid dalam makna gedung, tetapi tempat yang dipelihara, dijaga untuk tempat sholat. Itu maknanya masjid. Tapi kalau yang dimaksud adalah masjid dalam sebuah bangunan, inilah awal pertama kali Nabi bilang, samminuni, berapa, kasih harga berapa kalian tanah ini untuk dibangun masjid. Ya. Qalu la natlubu samanahu illa ilallah. Maka mereka mengatakan, kami tidak minta harganya, kami tidak perlu dibayar. Illa ilallah, kecuali kami mohon hanya kepada Allah saja. Tidak mau dibayar. Fa'abadzalika, maka mereka menolak, mereka enggan untuk menerima harga. Wabta'aha bi'asyarati dananira, maka terjadi jual ya, penjualan haid itu tadi, tanah itu tadi, bi'asyarati dananir, dengan harga 10 dinar. 10 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram. Kali 10 berarti 40 gram. 40 gram sekarang harganya 2 juta. Jadi berapa juta? 80. 80 juta zaman itu udah besar betul. Itulah tanah yang pertama yang dibeli. Lalu siapa yang membayarnya? Wa addaha min mali Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ya, dan dilunasi, dibayar dari harta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa qad kana kharaja min Makkah bimalihi kullihi. Dan sahabat Abu Bakar ketika keluar dari Mekah bersama Rasul itu, beliau membawa semua hartanya. Jadi hartanya Abu Bakar itu dijual semua dalam bentuk dinar, baru beliau berangkat. Ya. Itulah tanah yang pertama milik Bani Najjar yang dipakai Rasul untuk membangun Masjid Madinah yang sekarang bapak-bapak, ibu-ibu kalau haji umrah itu masjid itu. Ya. Yang belum berangkat haji, yang belum umrah, mudah-mudahan keberkahan dari kita mendengar ya tarikh ini, Allah berikan kemudahannya, amin.
wa amara sallallahu alaihi wasallam bittikhadil labin. Labin ya, kalau dibaca laban susu, labin tanah yang dicetak jadi batu bata, namanya labin.